banyak pohon, banyak uang, dan pamagetna kalau sudah banyak uang, banyak penyelewengan. Baru kali ini saya sambutan berdiri. Ibu PKK yang sungguh cantik-cantik, yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu peserta rapat yang kami hormati, atas nama pemerintah Desa Sukamana, izinkan kami menyampaikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang di kantor Desa Sukamana tercinta ini. Apabila Bapak Ibu ingin ke toilet, toilet tersedia di sebelah kiri ruang kantor desa. Untuk menjaga ketertiban acara, kami menyarankan Bapak Ibu menjaga hal sebagai berikut. Tidak merokok di dalam ruangan. Tempat untuk merokok sudah kami siapkan di sebelah kiri ruang kaur dan kasur. Untuk menjaga protokol kesehatan, kami menyarankan Bapak Ibu menjaga hal berikut: memakai masker, mengurangi mobilitas dan interaksi. Dimohon Bapak Ibu dapat bersama mengikuti kegiatan ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita dan Desa Sukamana tercinta ini. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Izinkan kami menyampaikan salam dululuran. Sukamana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Izin menyampaikan susunan acara dalam musyawarah desa penyertaan modal Bundesma serta musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2023 dengan susunan acara sebagai berikut: pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars Sukabumi, sambutan-sambutan, pelaksanaan musyawarah, persembahan himne Sukabumi, doa dan tutup. Untuk keberkahan acara, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah airmu, tanah para
Rin, dipersilahkan duduk kembali. Menyanyikan Mars Sukabumi oleh paduan suara TPPKK Desa Sukamana. Kami syukur, kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Telah berjuang memerdekakan negara, korbankan harta dan jiwa. Kami membangun daerah didasari iman tanpa kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi nan jaya. Hidup Sukabumi, maju Sukabumi, damai Sukabumi, berkata negeri kami. Hidup Sukabumi, maju Sukabumi, damai Sukabumi, berkata negeri kami. Kami syukur, kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Telah berjuang memerdekakan negara, korbankan harta dan jiwa. Mari membangun daerah didasari iman tanpa kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi nan jaya. Hidup Sukabumi, maju Sukabumi, damai Sukabumi, berkata negeri kami. Hidup Sukabumi, maju Sukabumi, damai Sukabumi, berkata negeri kami. Sambutan yang pertama, Kepala Desa Sukamana. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Kurnia, untuk waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cimagu yang diwakili oleh Bapak Sekmat. Yang saya hormati Bapak pendamping atau koordinator pendamping desa. Yang saya hormati utusan dari Puskesmas Kecamatan Cimagu bersama jajarannya. Yang saya hormati Kasih Pemdes sekaligus pembina Desa Sukamana. Yang saya hormati Ketua Bumdes Desa Sukamana. Yang saya hormati BPD bersama jajarannya. Yang saya hormati Ketua lembaga semua yang hadir di sini, rekan-rekan Pemdes yang saya banggakan. Pertama-tama kita
Haji dan seluruh teknologi, yang mana pada hari ini kita masih dikaruniai nikmat, utamanya nikmat iman serta nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri acara Musrembang Desember. Sholawat serta salam mari kita limpah curahkan ke baginda alam, yakni Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mohon maaf apabila kesempatan ini kurang begitu memadai, karena mungkin ruangan aula kita ini sangat sempit. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan. Bapak Ibu sekalian, perlu kita mungkin akan beberapa hal akan saya sampaikan, utamanya tentang Musrembang ini. Musrembang ini merencanakan pembangunan yang akan diselenggarakan prioritas tahun 2024. Dan kita telah melaksanakan Musrembang perencanaan tahun 2023 pada tahun 2021. Tetapi banyak hal yang perlu saya sampaikan, yang mana mungkin di tahun 2023 dan seterusnya ataupun yang sebelumnya, apa yang menjadi progres prioritas yang berkelanjutan di Desa Sukamana ini, utamanya mungkin pertama yang akan sampaikan di bidang lingkungan hidup. Di bidang lingkungan hidup ini kita telah melaksanakan yang dipandu oleh FKPLH dengan penanaman 1.000 pohon di Desa Sukamana, yang mana penanaman ini dihadiri oleh beberapa pembincang termasuk pendamping desa yang sangat begitu antusiasnya seluruh Desa Sukamana, yang mana untuk kedepannya kami Desa Sukamana berencana akan mengadakan salah satu inovasi yang berbentuk bank bibit. Bank bibit ini kita membuat pembibitan sendiri di Desa Sukamana secara mandiri, yaitu untuk menunjang program-program penanaman ke depannya, karena mungkin dari kabupaten ada keterbatasan untuk menghimpun bibit ke desa kita. Nantinya akan menjadi program bulanan Jumat menanam. Setiap pada hari Jumat kita diwajibkan untuk menanam supaya desa kita menjadi konservasi alam menuju desa peduli iklim dengan program penanaman ini. Juga kita mempunyai program, salah satunya adalah Satasala, artinya 10 tangkal sekali lahir. Kenapa itu harus digalakan? Nah, itu untuk menuju Desa Sukamana hijau dan produktif. Artinya ketika nanti ada ibu-ibu yang melahirkan, ya upami kampung masuk disebut bahasa Sunda mah huripan. Kita programkan ini dengan Satasala. Ketika lahir, ambil di desa 10 bibit untuk ditanam. Nanti ada juga pohon asuh. Setiap pohon yang kita tanam berarti harus kita asuh, harus kita jaga, harus kita pupuk agar hasilnya maksimal. Demikian. Dan juga ada pengembangan sektor wisata dengan inovasi dan wisata. Kita mempunyai wisata Desa Sukamana yang sangat kita banggakan. Desa Sukamana mempunyai warna wisata Gua Batu. Ini adalah inovasi atau terobosan yang telah kita tempuh selama 2 tahun. Mari kita jaga bersama, karena mungkin di sana banyak edukasi yang dilahirkan dari warna wisata Gua Batu ini. Nah, untuk kedepannya mungkin ada pengembangan boom industri.
Kita tahu ya di Sukamana ini banyak pengrajin-pengrajin yang bersifat sudah turun-temurun. Contohnya anyaman bambu. Di bambu kita banyak Pak, kita banyak bambu. Jadi untuk kedepannya dalam ekonomi kreatif dan pengrajin kita akan kembangkan, dan sekarang pun sudah mulai di Gua Baduy mulai ada industri kecil seperti gelas dan anyaman yang lain yang sudah diproduksi di Desa Sukamana ini. Kemudian untuk pembangunan, sementara kami mempunyai progres yang kali ini telah sebagian dilaksanakan, yaitu akses penghubung antar desa dengan program Jalan Usaha Tani. Kemarin kita telah laksanakan diantaranya Kampung Pelayanan Surupan, nanti berhubungan dengan Cicarulang dan berbatasan dengan Kalibunder. Tapi kami kelanjutannya mempunyai rencana untuk menghubungkan antara Pelayanan dengan Kampung Cijulang yang berbatasan dengan Mekarwangi. Itu Jalan Usaha Tani, sehingga akan mengangkat produktif tanah yang sekarang lahannya tidur. Kalau kita tanam pohon di sana di daerah Gunung Tilu, kalau tidak ada jalan berarti habis oleh biaya operasional, diantaranya angkutan. Dan ini salah satu penghubung antar desa sekaligus tapal batas desa. Jadi ada jalan alternatif menuju Kampung Cijulang Desa Mekarwangi menuju Kampung Pelayanan Desa Sukamana. Jangan seperti sekarang ada longsor di genteng yang notabene akses jalan ke Mekarwangi terputus. Sekarang susah jalan alternatif. Jadi terkunci di sana orang-orang Mekarwangi, kasihan tidak ada akses untuk pulang. Mohon doanya mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik. Di bidang pemberdayaan ada agro pertanian, pengembangan budidaya jamur. Sekarang di Gua Baduy sudah sedang membangun bangunan untuk dijadikan jamur budidaya jamur tiram yang mungkin pembangunannya hampir 70% lagi dilaksanakan gitu Pak. Nah di sana juga ada agrowisata desa, terus pengembangan perikanan. Ini pengembangan perikanan ini saya berencana dan sudah saya lakukan. Saya berencana ingin menanam atau menabur ikan di sungai. Karena apa? Menjaga atau menjauhi orang-orang yang suka racun atau membunuh massal. Ini seperti banyak kejadian kalau disangkutkan dengan kesehatan, itu sangat tidak baik sekali kalau mengkonsumsi ikan-ikan yang sudah diracun. Maka kami membuat perdes dan akan menabur ikan sungai atau dengan bahasa restocking gitu, supaya masyarakat kita cek bahasa Sunda mah nguseup lah gitunya, dan ketemu gadeuna nama daripada kudu nuah gitu. Kayak nuah mah hancur benernya laukna, kaduana penyakit racun itu akan terkonsumsi oleh masyarakat kita, sehingga rentan sekali dengan kesehatan dan akhirnya membunuh gitu. Pengembangan kreasi seni budaya. Kemarin saya telah berpendang konsultasi karena mungkin salah satu budaya pencaksilat Pak akan dikembangkan di Desa Sukamana, dan alhamdulillah kemarin dari salah satu paguron siap melatih untuk anak-anak dan dewasa yang bertempat di Gua Baduy. Melihat emak Pak payunan daftar sedang boleh diajar pencaksilat gitu. Gua bicara mantong bisa diuhui-uhui dah disilat Baduy Cilaka gitu. Dilanjut untuk di bidang kesehatan, terima kasih kepada Ibu
sekaligus beserta jajarannya yang telah melaksanakan pusling DMK di Desa Sukamana. Ini berarti salah satu progres menyehatkan bangsa ya, utamanya di Desa Sukamana yang telah terlaksana beberapa bulan ke belakang, dan mudah-mudahan ini menjadi progres ke depan supaya Desa Sukamana lebih sehat, terhindar dari stunting, dan juga di Desa Sukamana kemungkinan ada beberapa ODGJ Pak. Jadi kami berharap ODGJ ini tidak bertambah gitu Pak. Mudah-mudahan ini salah satu terobosan ya untuk kedepannya. Mohon maaf apabila salah yang saya sampaikan. Saya juga sifat manusia yang tak luput dari kesalahan. Mohon maaf. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Sambutan yang kedua, pendamping desa kepada Bapak Andi Kusnadi. Waktu dan tempat disilahkan. Babinsa, juga yang terhormat Ketua BKAD Kecamatan yang sudah nampak hadir, yang terhormat Bapak, Ibu, anggota delegasi dari masing-masing kedusunan, yang mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bertatap muka, dan bersilaturahmi. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya pribadi mengaturkan terima kasih Pak Kades dan jajaran bahwa pada kesempatan ini bisa melaksanakan kegiatan Musrembangdes yang saya anggap ini luar biasa. Karena semenjak saya jadi pendamping desa dari tahun 2016 sampai saat ini, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan pelaksanaan Musrembangdes. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di desa ini ada dua kegiatan rutinitas, kegiatan musyawarah desa. Yang pertama itu kegiatan Musdes. Yang keduanya kegiatan Musrembangdes. Itu tidak sama. Kadang-kadang kita selalu mengartikan itu sama. Musdes teh Musrembang macam, ya. Padahal itu berbeda, ya. Kalau Musdes, ya, Musdes itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di pasal 54 ayat 1 sampai dengan 4 di sana menjelaskan bahwa musyawarah yang membahas hal-hal yang bersifat strategis. Ya. Salah satu contohnya penataan desa, perencanaan desa, pembahasan tentang wisata desa dan lain sebagainya. Jadi yang bersifat hal strategis. Yang kedua itu Musrembangdes yang pada saat ini dilaksanakan. Musrembangdes ini sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2014 di pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa musyawarah antar BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat untuk menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai dari APBDes swadaya masyarakat dan APBD kabupaten kota. Seperti itu ya. Jadi beda antara pelaksanaan Musdes dan Musrembangdes. Kahartos Bapak Ibu, sedikit penjelasan saja ya. Jadi kedaing aya
salah persepsi antara Musdes dan Musrek. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan isu strategis untuk pembangunan yang ada di desa. Tentunya tadi saya menyimak beberapa poin terobosan Pak Kepala Desa ini cukup luar biasa. Banyak inovasi-inovasi yang akan diterapkan nantinya ke depan. Mudah-mudahan perencanaan Pak Kades membuat inovasi-inovasi yang tadi Pak Kades sampaikan ini bisa terlaksana. Yang mana tadi Pak Kepala Desa ini yang cukup menarik kaitan dengan inovasi bank bibit. Inovasi bank bibit program Jumat menanam. Kade bentrok Pak Kades sareng Jumat bebersih jumsih ya. Gitu. Biasanya pemimpin desa mah jumsih ya. Sukamana akan membuat terobosan ke depan yaitu Jumat menanam. Mudah-mudahan ke depan pengaturan untuk penggunaan dana desa ini ada perubahan. Tidak seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya Pak Kades karunya tetiasa ngabangun. Karena apa? 40%-nya habis oleh bantuan langsung tunai. Jadi BLT dana desa ini diambilnya dari dana yang dikocorkan oleh pemerintah pusat untuk kegiatan pembangunan desa. Gara-gara naon? Gara-gara si Covid ya. Jadi aya BLT. Pak Kades biasa ngabangun. Nah, isu strategis untuk ke depan, isu strategisnya dana desa ini bisa dipakai untuk apa saja sebetulnya ya. Tetapi aya anu dilarangna ya. Aya anu dilarangna. Jadi tapi kebanyakan yang dibolehkan daripada yang dilarang. Nah, dana desa ini boleh dipakai untuk apa saja asal dua hal. Asal dua hal. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, yang keduanya peningkatan sumber daya manusia. Kemudian itu isu strategis yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Nadesa pangintennya. Yang selanjutnya ini poin terakhir berkaitan dengan di sana ada ya musyawarah desa tentang penyertaan modal BUMDesa. Nah, ini harus paham ya Bapak Ibu, atau nanti juga BKAD akan menjelaskan secara detail. Saya hanya singkatnya saja. Ini berkaitan dengan badan usaha milik desa bersama, sifatnya terpisah dengan BUMDes yang ada di desa. Jadi tidak satu kesatuan ya. BUMDes, BUMDes. Seperti itu ya. Jadi kenapa harus dimusyawarahkan pada saat ini? Kebetulan panginten Pak Kades mau mena barengnya, kurang sakalikeun we ayeuna teu masalah daripada kudu nyieun di acara. Seperti itu ya. Enggak masalah, yang penting kondusif. Nah, berkaitan dengan badan usaha milik desa bersama ini, tentunya Kecamatan Cimanggu, tahu Bapak Ibu UPK? Tahu lah, ya, piraku terang, ya. Bahkan buah ayah di Sukamana ke sok nambut ke UPK-nya, seueur begitu ya. Seperti itu ya. Nah, UPK, ya, UPK itu ke depan akan berubah nama. Bukan UPK lagi ya. Namanya akan menjadi BUMDes bersama ya. Akan menjadi namanya BUMDes bersama. Nanti mah kalau sudah sah itu tidak ada kata UPK lagi, tapi menjadi BUMDes bersama. Nah, dasarnya
ini tentu dasar hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 11 tentang Bumdesma, terus Permendes Nomor 15 dan lain sebagainya, bla bla bla, termasuk terakhir kemarin surat dari Bupati yaitu tentang rencana kerja tindak lanjut pembentukan pengelola kegiatan DPM ex PNPM menjadi Bumdesma, ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, UPK Cimanggu ini targetnya tahun ini adalah transformasi. Ya. Transformasi itu berarti pengalihan atau perpindahan, ganti baju langkahnya UPK. Transformasi dari UPK menjadi Bumdes bersama. Nah, tindak lanjut penanganannya yaitu penguatan. Berarti bagus dah UPK Cimanggu ya. Statusnya sehat berkembang. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa UPK yang ada di Kabupaten Sukabumi, tiap-tiap kecamatan itu tidak sehat semua. Bahkan ada yang statusnya audit, pemeriksaan. Bahkan aya UPK lagi bubar. Ya, aset nate aya, pengurus nate guguh. Tapi alhamdulillah untuk Kecamatan Cimanggu mah statusnya sehat berkembang dan modalnya lumayan luar biasa. Nanti akan disampaikan oleh BKAD di Kecamatan Cimanggu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutannya Sambutan yang ketiga oleh Camat Cimanggu diwakili oleh Sekmat Cimanggu. Pada yang terhormat Bapak Abdul Halim, untuk waktu dan tempat disilakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kaget anu bobonya balik ku nikmat hidup di dunia, nikmat kadangkan pidato. Bapak Kepala Desa Sukamana dan stafnya kami banggakan, Ketua BPD dan anggota yang kami banggakan, Dinas Instansi Kecamatan yang kami cintai dan banggakan, utusan-utusan, tamu undangan, dan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa. Saya di kecamatan tahun keempat ini, namanya sambutan kepala desa begitu baik, konsepnya begitu baik, mimpinya begitu baik, mulai A sampai Z ada di sana. Saya simpulkan banyak pohon, banyak uang. Itu kan goalnya, banyak pohon, banyak uang. Dan Pak Magetma, kalau sudah banyak uang, banyak penyelewengan. Tapi kepada saya, alhamdulillah, soleh. Mengapa soleh? Nauli namanya kita menunggu mati. Saya calon mati. Minimal untuk PNS calon pensiun. Pensiun 1 tahun lagi. Kepala desa bisa sampai 18 tahun. Anggap pensiunnya. Untuk pegawai staf desa maksimal 60 tahunnya, otomatis sama itu menunggu matinya, menunggu mati di kedinasan. Sekali lagi, banyak pohon, banyak uang, dan banyak uang. Ini masukan kalau bisa pepohonannya itu fokus. Jadi kak kenal Desa Sukamana, kak kenal buah apa misalkan. Jadi mindsetnya, analisa usahanya nanti si tangkulak datang ke Desa Sukamana. Jadi ngicalna buah itu samobil, sakodobo. Jadi biaya-biayanya itu pengusaha-pengusaha di bidang
ke buah-buahan sedikit sekali. Salah satu contoh, saya waktu kunjungan ke sana, ada desa menghasilkan jengkol 10 ton sekali panen, kali 10, 1 M ya. Eta, nah si jengkol gitu. Ini salah satu contoh, ataupun alpukat, ataupun jenis buah-buahan. Analisa usahanya bagus kepala desa, dan konsep penanaman Pemda Kabupaten Sukabumi cukup bagus. 80-20, 20 kayu-kayuan, 80 buah-buahan. Upami sanes saya melak kayu jeng-jeng misalkan, tapi analisa usahana upami kayu jeng-jeng mah 5 tahun ditebang habis, tapi upami buah-buahan 5 tahun misalkan mulai buahan, tahun ke-6 dan selanjutnya itu akan lebih banyak lagi. Kabayangkeun ya, upami setahun ada uang masuk ke desa Sukamana 1 M, otomatis PAD-nya juga ada. Jadi dalam APBD biasanya PAD tanda kutip, ini tanda kutip, dimasukkan dalam APBD PAD, tapi di mana ya? Tapi di waktunya kalah pengen sama PAD-nya objektif lah gitu. Ya sedikit ada peningkatan. Dan salut oke Pak Kades, kami sekmat dengan Gojas, tapi itu utusan pakai jas, dan memang begitulah disettingnya cukup bagus dan honker kepala desa dan PPD mungkin pembina desana gitu. Memang kegiatan ini hal yang sudah biasa, tapi kalau tidak dilaksanakan kan ada payung hukumnya, ada undang-undangnya. Yang penting Bapak dan Ibu sekalian optimis bahwa kata Paan, saya menyapaan, nanti manfaat saya jadi PNS gitu. Nanti manfaat sekmat untuk Bapak dan Ibu sekalian, nanti manfaat kepala desa untuk kepentingan umum. Dengan adanya fokus kepada ekonomi, tadi fokus kepada ekonomi di samping dan memang IPM kita pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan salah satu tugas pemimpin, misalkan pemimpin di rumah tangga kumaha si ibu hidupnya supaya tenang. Hidup tenang teh kudu banyak uangnya. Dah gak mau terima uang atau ngapa-ngapa gitu. Begitu juga dengan tugas kepala desa, tugas kami bagaimana penduduk desa Sukamana ada tambahan penghasilan. Ada tambahan penghasilan, otomatis penghasilan kepala desa ada tambahan. Boleh-boleh saja kepala desa menjadi pengusaha. Dan kami cukup bangga, cukup menikmati. Alhamdulillah PNS ataupun kepala desa bisa jadi pengusaha, tetapi pengusaha belum tentu bisa jadi kepala desa. Itu kelebihan kepala desa, itu kelebihan Bapak dan Ibu sekalian yang aktif di desa. Boleh-boleh saja kan. Bahkan kami menginginkan yang aktif di desa ada usaha tambahan. Usaha tambahan tadi telah dikatakan di dalamnya ayah supa dan ya ada penyemaian, dan memang begitulah tugas kepentingan umum dan kepentingan pribadi kita seimbangnya. Untuk usahakeun umum kepala desa 3 beas gitu. Dan saya yakin gaji kepala desa 3 juta sampai 4 juta atau 5 juta tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Sebab kepala desa mah kadu jengkol itu ada ngagaya kenapa gitu. Jadi ibunya kali ibu hati-hati tak ke suami anu mahal teh jengkol gitu.
tandanya. Beda dengan sekmat dengan kota naon gitu. Dari Sukabumi sekmat camat kalah ku kepala desa. Upami di wilayah Sukabumi, tapi di mantenya dari emang kepala desa soleh. Tadi itu akan kita itu menunggu mati dan bagaimana manfaat kita untuk kepentingan umum. Dan kegiatan-kegiatan ini walaupun sudah biasa, kita optimis dan memang sistem dan mekanisme yang kita laksanakan, payung hukumnya sudah ada. Kantun Bapak dan Ibu sekalian mengusulkan, alhamdulillah di rumahnya tekan fisik hukumnya Pak Kades, upami konsep Pak Kades mah gitu, banyak ke bidang ekonomi dan memang kalau bisa tapi memang kaitannya Pak Andiknya kaitan status desanya untuk mengalokasikan dana itu biasanya kaitan dengan status desa iya itu desa non acan desa acan masih jauh dan memang penilaiannya memang sulit. Udah aya puskesmasnya, aya polsek di lingkungan itu, ada sekolah SLA, ada lain sebagainya. Tapi yang penting apa yang diinginkan oleh kepala desa sesuai dengan visi dan misi kepala desa, kemudian keinginan Bapak dan Ibu sekalian tinggal digabungkan. Dah kepala desa teh 6 tahun punya visi dan punya misi. Keinginan kepala desa, keinginan Bapak dan Ibu sekalian kantun digabungkan ulah oja iya keinginan kepala desa salah satu contoh tadi di bidang pengembangan di bidang ekonomi. Bapak dan Ibu utusan hoyong teh karena jalan ya gitu. Jalan boleh, ekonomi boleh, tapi mana yang lebih penting? Yang lebih penting kami punya obsesi dengan konsep kepala desa jika nama untuk tahun 24 atau tahun 25 fokus kepada ekonominya, dan memang tidak salah. Bapak dan Ibu sekalian tong tegang tehnya nu tegang mah biasana nanti dalam diskusi nanti usulan-usulan pembawaannya sok monoton mangga enak dan memang pembawaan kami tepat titik tegangnya, sebab kami bukan alat tegang yang bisa mendegangkan kaum ibu-ibunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Untuk acara pokok pelaksanaan musyawarah diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan musyawarah. Untuk waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cimanggu yang kali ini diwakili oleh Bapak Sekma. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukamanah beserta perangkatnya. Yang terhormat Ketua BKAD Kecamatan Cimanggu, dan yang terhormat seluruh unsur pimpinan Forkopimcam dan seluruh peserta sidang yang saya banggakan dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita bisa berjumpa dalam agenda musyawarah penyertaan modal badan usaha milik desa bersama dan penetapan RKP tahun 2023
serta musyawarah rencana pembangunan Desa Sukamanah tahun 2024. Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, musyawarah penyertaan modal usaha Bumdesma dan Musrenbang Desa Sukamanah dinyatakan resmi dibuka untuk umum. Musyawarah desa penyertaan modal pada badan usaha milik desa bersama. Pembacaan tata tertib musyawarah. Tata tertib musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023 Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi. Bagian ke-1. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Bagian kedua, peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya. Bagian ketiga, hak peserta terdiri dari hak bicara adalah untuk bertanya menyampaikan pendapat. Hak suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas. Yang memiliki hak bicara adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Para kepala BPD yang ada di wilayah Kecamatan Cimanggu yang saya hormati, Pak Kepala Desa Sukamanah beserta aparat, Pak pendamping desa Bang Dik beserta siapa itu Ibu Teni ya, barangkali ke depan dia akan menjadi mitra ketika UPK resmi berubah menjadi sebuah badan usaha milik desa bersama. Yang terhormat Ketua dan anggota BPD, Bapak Ibu para peserta musyawarah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini alhamdulillah, sekalipun ada perubahan jadwal yang sejatinya kita melaksanakan musreng ini tanggal 21 ya, karena ada sesuatu hal, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita agak sedikit maraton mengingat waktu sudah sore. Bapak Ibu semuanya, penting bagi saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan transformasi UPK DBM ex PNPM menjadi lembaga yang baru, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Ini sudah melalui proses perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih 2-3 tahun belakang sudah dibicarakan oleh pemimpin-pemimpin kita di sana, dan arah menuju ke transformasi itu semakin hari semakin jelas. Lebih-lebih setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa tahun ke belakang membuat heboh negara kita, dan ternyata di salah satu undang-undang Omnibus Law tersebut itu ternyata pemerintah memberikan lapangan kerja yang sangat luas kepada BUMDes, sehingga setelah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ini, pemerintah juga lebih spesifik itu mengeluarkan sebuah peraturan yang tadi dengan baik oleh pendamping desa, pendamping sudah disampaikan,
yaitu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021. Poin yang ingin saya sampaikan dalam permen tersebut yaitu ada di pasal 17 bahwa semua UPK yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sifatnya wajib berubah menjadi BUMDes bersama tanpa kecuali. Jadi harap dipahami oleh Bapak Ibu semua, perubahan dari UPK menjadi BUMDes bersama bukan akal-akalan pengurus UPK yang ada di Cimanggu, tetapi ini demi melaksanakan amanat dari peraturan pemerintah tersebut yang sudah lebih spesifik lagi ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Desa nomor 15 tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Di situ sudah lebih jelas permen tersebut berbunyi tentang tata cara pengelolaan dana bergulir masyarakat yang sekarang oleh UPK dirubah menjadi sebuah badan, bergabung menjadi sebuah badan usaha milik desa. Bapak Ibu semuanya, jadi perjalanannya cukup panjang. Kami memahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini adalah semata-mata demi mempertahankan aset yang dimiliki oleh pemerintah, di mana UPK Kecamatan Cimanggu sejak didirikan tahun 2008 atau 2010 kan deh? 2010 dalam usia yang ke-12 bulan sekarang 12 tahun sekarang itu sudah memiliki aset 5,5 miliar rupiah. Jadi pergerakannya cukup luar biasa, dan dengan demikian maka kami memandang perlu dan mengajak kepada semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Cimanggu untuk melakukan kerjasama. Dan oleh Pak Bupati melalui Kecamatan Cimanggu, kami diperintah untuk menyampaikan surat penawaran kerjasama kepada semua desa. Dan pada sore hari ini penawaran itu akan saya tanya langsung kepada pemerintah Desa Sukamana, yang tentunya nanti akan diwakili oleh dua lembaga pemerintahan, yaitu Kepala Desa dan BPD. Jadi Bapak Ibu semuanya, kehadiran kami di sini adalah untuk menindaklanjuti surat yang telah dikirim, yaitu surat mempertanyakan maukah Desa Sukamana bergabung untuk menjadi anggota BUMDes bersama di Kecamatan Cimanggu. Itu jawabannya kemungkinan ada dua. Yang pertama, oke, kita bergabung. Yang kedua, kami tidak bergabung. Saya akan memberikan penjelasan bagaimana kalau tidak bergabung. Jadi kalau tidak bergabung, bukan hanya pemerintah desa yang tidak bisa mendapatkan surplus di akhir tahun, tetapi hak dari warga Sukamana tidak bisa lagi dilayani oleh UPK yang sekarang kurang lebih ada 14 atau 17 kelompok itu Bu Halimah. Sekitar 14 kelompok. Itu baru yang terorganisir 14 kelompok, belum lagi ada orang per orang datang yang melakukan kredit ke UPK. Mungkin jumlahnya akan lebih dari 100 orang, karena pada kenyataannya pengeluaran uang yang digunakan di UPK melayani yang simpan pinjam SPP dengan yang kredit itu jauh lebih besar kredit daripada
simpan pinjam. Apalagi nanti kalau sudah diberikan, disetujui atau sudah ditentukan ketika terjadi perubahan menjadi sebuah lembaga badan usaha milik desa bersama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir barangkali nanti apa saya jawab tanya sekarang gitu ya, sebelum duduk gitu. Oh ada ya nanti ya. Oke, saya berharap dari hasil pertemuan ini dihasilkannya sebuah peraturan penyertaan modal. Terus yang kedua adanya keputusan pengiriman delegasi, yang tentunya nanti delegasinya itu terdiri dari 5 orang. Sudah menjadi kesepakatan bersama, yang terdiri dari kepala desa, ketua BPD, tokoh masyarakat, dan 2 orang perempuan yang memang dia sudah terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan bergulir masyarakat. Kalau di sini mungkin siapa itu koordinator kelompok? Ibu siapa? Ada Bu Imas, ada Bu Halimah, ada 2 orang di sini. Yang tentunya mungkin nanti silakan untuk dijadikan delegasi mewakili dari perempuan. Barangkali Bapak dan Ibu, oke, sedikit. Nanti akan terjadi perubahan aset akan terjadi transformasi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak pendamping. Jadi ganti baju. Apa yang dialihkan, apa yang diganti? Jadi bajunya nanti ganti menjadi BUMDes bersama. Asetnya ditarik semua ke BUMDes bersama. Yang 5,5 miliar itu ditarik menjadi aset BUMDes bersama, tidak lagi aset dimiliki oleh UPK. Garapan usahanya ditarik oleh BUMDes semua nanti. Personilnya ditarik semua nanti oleh BUMDes. Jadi artinya ketika terjadi perubahan itu, tetap barangkali para personil yang bekerja sekarang selagi tidak melanggar terhadap ketentuan yang berlaku, maka dia masih tetap dipakai menjadi para pegawai yang ada di UPK. Jadi semuanya nanti dialihkan, kelembagaannya dialihkan, asetnya dialihkan, jenis usahanya dialihkan, gedungnya pun dialihkan semua. Hanya namanya saja yang sekarang terpampang badan usaha badan apa itu apa namanya itu pengelola kecamatan PK. Iya saya lupa. Bukan DPM BKAD, iya Badan Kerjasama Antar Desa. Di bawahnya ada unit pengelola kegiatan, nanti diganti menjadi kantor BUMDes bersama. Itu nanti. Tetapi orang yang ada sekarang yang di sana. Itu ya seperti itu. Nah, apabila desa ini tidak ikut, tadi sudah disebutkan akan kehilangan beberapa manfaat. Tapi saya berharap silakan kalau mau ikut nanti ada pertanyaan yang kedua dan itu sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Apa? Penyertaan modal. Sedangkan pada hari ini BPD ini akan meratifikasi atau akan mensahkan RKP tahun 2023 yang sudah dibicarakan tahun 2022. Jadi Bapak Ibu otomatis ini akan terjadi perubahan. Kan begitu ya Bapak ya? Akan terjadi perubahan karena nanti akan ada beberapa pos yang uangnya mungkin terganggu. Ya, jadi ada di review, tidak langsung disahkan pada hari ini. Nah, adapun penyertaan modal yang mau disimpan di BUMDes bersama itu dikasih batas minimal sebesar 5 juta rupiah. Maksimalnya silahkan sesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Cuma dibatasi 5 juta rupiah.
Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan pemerintah desa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sukamana kepada Bapak Rahmat Kurnia disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak tadi penyampaian dari BKAD PK Kecamatan Cimanggu yang mana menawarkan ke desa kita untuk menjadi anggota Bumdesma yang dikelola oleh tadinya berarti PK. Jadi kita transformasi, artinya kita bergabung. Tapi ada syarat mah kurang penurunan. Kalau masalah ikut dan tidak ikut, sebetulnya kita harus musyawarah antara BPD dan pemerintah desa. Aya kaitan seetik tadi ibu-ibu rek nyimring ka PK moal. Saur cenah lamun teu ikut balik deui. Itu yang perlu kita bicarakan sebetulnya. Nah, tapi Ibu BPD mungkin untuk menindaklanjuti ini kemungkinan, bukan kemungkinan ya, Desa Sukamana ikut setuju transformasi DPR di PK. Namun hari ini kita belum bisa mengesahkan delegasi dan keuangan yang akan ditransformasi di DPK karena kami perlu musyawarah internal di kelembagaan Desa Sukamana. Namun dinyatakan hari ini mungkin Desa Sukamana akan ikut menjadi peserta Bumdesma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya tanggapan dari BPD Desa Sukamana. Kami BPD Sukamana atas nama warga masyarakat menekankan kepada pemerintah desa untuk mengikuti kerjasama badan usaha milik desa bersama. Adapun untuk nilai penyertaan modal maka diadakan musyawarah kembali. Selanjutnya penetapan delegasi dan pembacaan nota kesepakatan oleh PLD Desa Sukamana. Kepada Ibu Teni kami silakan. Berita acara musyawarah desa, pembahasan kerjasama penyertaan modal pendirian badan usaha milik desa bersama. Berkaitan dengan rencana kerjasama desa pendirian badan usaha milik desa bersama guna mengelola kegiatan dana bergulir masyarakat (SPNPM BNPD) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di Desa Sukamana, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi telah diadakan musyawarah desa yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 jam 12.30 sampai dengan selesai bertempat di Aula Kantor Desa Sukamana, Kecamatan Cimanggu. Unsur peserta yang hadir terdiri atas kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh dan wakil-wakil
kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, narasumber, notulen, dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah materi sosialisasi peraturan pelaksanaan pembentukan UPK menjadi BUM Desa Bersama, sosialisasi peraturan pelaksanaan kerjasama desa, informasi pengajuan penawaran kerjasama dari UPK DBM, penjelasan hasil identifikasi bidang dan potensi desa yang dapat dikerjasamakan serta pilihan bentuk kerjasama desa yang akan dilaksanakan, persetujuan pembentukan BUM Desa Bersama dari pengelola dana bergulir masyarakat ex-PNPM NPD, pembentukan delegasi desa yang akan mengikuti musyawarah antar desa, tanggapan dan saran dari peserta musyawarah desa, penandatanganan berita acara musyawarah desa dan nota kesepakatan atau kesepahaman. Unsur pimpinan rapat bersama, pimpinan musyawarah Ibu Ika Kartika dari Ketua BPD, notulen Ibu Jamilah dari BPD, narasumber Bapak Abdul Halim, Sekmat Cimanggu, Bapak Rahmat Kurnia, Kepala Desa Sukamana, Bapak Edi Kusnadi, Pendamping Desa Kecamatan Cimanggu, Bapak Ibrahim, BKAD Kecamatan Cimanggu. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka kegiatan kerjasama, yaitu menyetujui pembentukan BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNPM NPD, menyetujui penyertaan modal awal kepada BUM Desa Bersama yang bersumber dari APBD, menetapkan nama-nama delegasi desa yang akan mengikuti musyawarah antar desa, dan rencana tindak lanjut, yaitu penganggaran penyertaan modal pada APBD, penyusunan peraturan desa tentang penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama Transformasi LKD. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, nota kesepakatan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang penyertaan modal pada badan usaha milik desa bersama. Pada hari ini, Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini, yang pertama Bapak Rahmat Kurnia, Kepala Desa Sukamana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Sukamana. Yang kedua, Ibu Ika Kartika, Ketua BPD Desa Sukamana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sukamana. Setelah dilakukan kajian dan penelaahan terhadap penawaran kerjasama dari Ketua BKAD UPK DBM Kecamatan Cimanggu, serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan, maka sesuai kewenangannya masing-masing sepakat bahwa yang pertama, pengelolaan dana bergulir masyarakat hasil program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan PNPM NPD yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamana perlu didukung keberlanjutannya. Kedua, dalam rangka pembentukan UPK DBM menjadi BUM Desa Bersama, Desa Sukamana siap menyertakan modal yang bersumber dari anggaran belanja dan pendapatan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Yang ketiga, untuk memperkuat legitimasi terkait penyertaan modal desa pada pendirian BUM Desa Bersama, sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, perlu dibahas dan memperoleh persetujuan dalam musyawarah desa. Demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya pembacaan berita acara. Mohon maaf. Selanjutnya penandatanganan berita acara kepada Petugas
dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penandatangan berita acara yang terhormat Ibu Imas Marsika sebagai kelompok simpan pinjam perempuan, kami persilakan untuk maju ke depan. Yang kedua, Ibu Nur Halimah sebagai wakil tokoh perempuan yang terhormat, dipersilakan maju ke depan. Yang ketiga, unsur BPD yang terhormat Bapak Herdiana untuk maju ke depan. LPM dari unsur LPM. Yang keempat, Ibu Ika Kartika dari unsur ketua BPD, dipersilakan untuk maju ke depan. Dan yang kelima, Bapak Rahmat Kurnia selaku Kepala Desa Sukamana, dipersilakan maju ke depan. Pertama, silakan Ibu Imas Marsika untuk menandatangani. Di Pak Kades di paling. Bapak Sekmat yang terhormat, Bapak Dik, silakan. Selanjutnya Ibu Nur Halimah. Selanjutnya Bapak Herdiana dari unsur LPM. Dan selanjutnya Ibu Ika Kartika selaku perwakilan unsur dari BPD. Dan selanjutnya Bapak Kepala Desa. Kami ucapkan terima kasih pada perwakilan dari semua unsur. Untuk itu dimohon untuk dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian musyawarah desa tentang penyertaan modal usaha badan usaha milik desa bersama telah dilaksanakan. Dilanjut sidang kedua. Penyampaian dan penetapan RKP tahun 2023. Ekpos disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sukamanah. Pada Bapak Rahmat Kurnia disilakan. Kepada tim perencanaan Desa Sukamanah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data usulan kegiatan pembangunan melalui aplikasi sistem informasi pembangunan daerah SIPD Desa Sukamanah, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Boleh diperhatikan kepada dinas instansi terkait ataupun yang pertama yaitu pembangunan sarana prasarana MDTA Darul Amal Cibengang, alamat Kampung Cibengang RT 10 RW 03. Yang kedua, pembangunan jaringan irigasi Cides Kampung Cibengang RT 10 RW 003. Pembangunan TPT dan pagar SD Negeri Cibeber Kampung Cibeber RT 06 RW 02. Pembangunan sarana prasarana MI Cipenengah 3 lokal Kampung Cipenengah RT 014 RW 004. Pembangunan jaringan irigasi Kampung Cipenengah RT 014 RW 003. Pembangunan pipanisasi dan sumur bor Kampung Cipenengah RT 015 RW 04. Pembangunan sarana prasarana talud dan pagar SDN Cibengang Kampung Cibengang RT 017 RW 003. Pembangunan ruang kelas Pondok Pesantren Al-Qudsiyah Kampung Tipar RT 02 RW 001. Pelatihan pembuatan pakan ternak lele dan alat pembuatan pakan ternak Kampung Palayangan RT 001 RW 001. Pembangunan IPAL Kampung Tipar RT 02 RW 001. Pembangunan sumur bor Kampung Cibeber RT 05 RW 02. Pembelian atau pengadaan Alsintan traktor Poktan Putra Mandiri Kampung Cipenengah RT 015 RW 004. Pembangunan sumur bor Kampung Cibengang RT 10 RW 03. Pembangunan jaringan irigasi Kampung Cibeber RT 05 RW 02. Pembangunan sumur bor Kampung Gunung Gadung RT 016 RW 004. Pembangunan septic tank komunal Kampung Cibeber RT 005 RW 002. Pembangunan sarana olahraga talud pemerataan lapang Kampung Cibengang RT 10 RW 003. Pembangunan sumur bor Kampung Cibengang RT 011 RW 003. Pengadaan bibit ternak domba Poktan Makmur Kampung Cibengang RT 10 RW 03. Pembangunan sumur bor Kampung Lemur Pasir RT 002 RW 01.
Pembelian bibit ternak domba, pok dan sinar alam, Kampung Cibaber, RT 008 RW 002. Pembangunan pengembangan desa wisata, Kampung Palayangan, RT 001 RW 001. Pengadaan gerombak sampah, Kampung Pelayangan, RT 01 RW 001. Pengadaan tong sampah pilah, Kampung Cipanengah, RT 014 RW 004. Pembangunan tong sampah pilah, Kampung Cibengang, RT 010 RW 03. Pembangunan tong sampah, Kampung Cibaber, RT 008 RW 002. Pembangunan pengadaan tong sampah pilah, Kampung Cibaber, RT 006 RW 002. Pembangunan jalan usaha tani Jitut Poktan Putra Mandiri, Kampung Gunung Gadung, RT 016 RW 04. Rehabilitasi jalan kabupaten, Jalan Cibaber Pelayangan, Desa Sukamana. Ruas jalan kewenangan Kabupaten